وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab menjaga kehormatan atau kemuliaan umat Islam dan saling kasih sayang di antara mereka, bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk tawadu, rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad saja disuruh merendahkan hatinya, tidak menyombongkan diri terhadap umat Islam. Ini sudah Nabi ini. Apalagi kita sebagai umatnya. Kemarin juga sudah dijelaskan orang yang membunuh orang lain tanpa dasar yang benar, tanpa sebab yang benar, maka dia sebagaimana membunuh orang seluruh umat manusia. Membunuh satu orang maka sama halnya dengan membunuh semua umat manusia. Jadi orang membunuh itu dosanya besar. Tidak usah kemudian kita ingin dikatakan jagoan, pandai inilah itulah, tidak usah. Kalau namanya membunuh tanpa didasari yang benar dengan syariat yang benar, maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sedangkan yang menghidupkan artinya tidak membunuh, maka sama halnya dengan menghidupkan umat manusia. Jadi kita ini memang disuruh untuk saling kasih sayang antara umat manusia. Di sini ini Al-Qur'an itu faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi nas bukan mukmin. Jadi kita ini diperintah itu untuk saling kasih sayang sesama manusia. Nah, manusia ini kan kadang beda iman, beda keyakinan, beda agamanya, sama oleh Allah Ta'ala untuk saling tidak membunuh. Karena membunuh satu orang baik itu bukan seiman, maka sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Jadi kalau bahasa sekarang itu ya carokan itu tidak keren ya. Kalau ada orang carokan itu tidak keren menurut Al-Qur'an. Jadi yang diajarkan adalah kedamaian, saling menghormati, saling menyayangi antar umat manusia, bukan saling membunuh. Tidak ada dalam Islam itu ajaran saling membunuh. Kecuali dalam kondisi bahaya boleh membunuh. Apa? Diserang umpamanya ya. Diserang atau diajak perang, maksa moro-moro nyerang, ya membela diri, ya satu-satunya membunuh ya harus membunuh karena sudah bayangannya adalah saling menyerang. Jadi kalau selama hanya memukul biasa tidak apa-apa, tapi kalau sudah bawa golok, bawa pedang, maka ini bahaya ini. Boleh nanti kita itu membela diri dan membunuh orang lain. Kalau sudah mau dibunuh, harta kita mau diambil, keluarga kita mau diobrak-abrik, ya untuk menyelamatkan diri ya melawan. Hadis yang pertama, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ini perhatikan baik-baik kalau kita ingin
memperbaiki kehidupan sosial kita bersama orang lain. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan, orang beriman satu dengan yang lain itu kal bunyan, seperti bangunan. Bagaimana bangunan? Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Jadi bangunan itu saling menguatkan. Karena apa? Iya, coba kalau genteng itu genteng itu kan posisinya selalu di atas. Tidak boleh kemudian genteng mengatakan, oh enak saya. Tidak bisa, tetap genteng di atas itu karena ada tiangnya, karena ada temboknya yang mendukungnya. Jadi umat Islam itu seperti itu, saling menguatkan bukan saling menjatuhkan. Wasyabbaka baina asabihi, kemudian Rasulullah sambil lalu menggenggam kedua tangannya. Jadi begini. Nah, begini. Jadi menunjukkan bahwa orang Islam itu saling menguatkan bukan saling menjatuhkan. Jadi umpama di zaman sekarang kampanye saling menjelekkan itu sudah tidak keren menurut Islam. Jadi dalam Islam itu kampanye saling menjelekkan, saling fitnah, saling menyebarkan berita hoaks, itu menurut Islam tidak keren. Yang keren bagaimana? Saling membantu, saling mendukung, paling tidak saling menjelekkan. Sebab apa? Kalau sudah saling menjelekkan, apa yang terjadi? Akan terjadi permusuhan, itu pasti itu. Karena sudah terjebak oleh jebakan setan, agar supaya umat ini selalu bermusuhan. Padahal dalam Islam diajarkan orang Islam satu dengan yang lain harus seperti bangunan, harus saling menguatkan. Genteng itu bisa bertahan enak di atas karena dibantu oleh batu bata, tiang, semen, dan lain sebagainya. Jadi tokoh, anggaplah genteng itu tokoh, jadi tokoh politik apa tokoh agama itu menjadi di atas karena didukung oleh rakyat. Jangan kemudian hanya waktu dibutuhkan rakyat itu dimuliakan, dihormati, diberi bungkusan ini dan itu hanya ketika butuh. Bukan begitu. Jadi rakyat sama pimpinan sama-sama butuh. Jadi rakyat itu butuh pimpinan, pimpinan juga butuh rakyat. Tidak mungkin pimpinan itu jadi pemimpin tanpa ada sumbangsihnya para rakyat. Dukungan rakyat akan bisa mengantarkan kepada kursi kepemimpinan apabila saling membantu. Ini konsep Islam. Jadi orang yang selalu membantu orang lain seperti bangunan, saling mendukung, saling menguatkan, itulah konsep Islam yang sebenarnya. Kalau ada orang saling menjatuhkan, saling menghina, itu berarti tidak keren, bukan ajaran Islam. Siapa saja umat Islamnya, entah tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh-tokoh yang lain, semuanya itu saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma hu nablun. Barang siapa yang datang ke masjid atau ke pasar, ya bukan hanya masjid dan pasar ya, semuanya kalau berhubung, ini kan di sini disebut masjid atau pasar karena kebanyakan orang dulu itu berkumpul banyak itu di masjid atau di pasar. Rasulullah menyarankan bagaimana ketika datang ke masjid atau ke pasar sedangkan dia membawa tombak ya.
Tombak, dulu itu tombak kalau di Indonesia itu udah ada orang kemana-mana bawa tombak itu udah ada. Yang ada adalah bawa celurit, bawa pisau, bawa apa senjata yang lain. Ya kalau bawa tombak ya berarti di sini yang berlaku orang-orang Dayak ini, orang pedalaman di sana. Nah di sini pokoknya yang penting adalah benda tajam ya. Benda tajam apabila kita bawa kemudian berada di tempat keramaian, Rasulullah menyarankan ini demi kasih sayang antar umat. Nah, jadi saling menyayangi apa? Fal yumsik auliyakbid ala nisaliha bikaffihi ayusiba ahadan minal muslimina minha syai'un muttafaqun alaih. Jadi kalau bawa benda tajam, ya kalau di Indonesia bukan hanya tombak, ya pisau, celurit, cadek atau yang lainnya di tempat yang ramai, maka usahakan bagian tajamnya itu ditutupi. Ya, kalau di sini karena tombak ditutupi pakai tangan, pergem ya, koncon itu pergem. Takut mengenai orang lain. Ya kalau pedang atau celurit jangan pergem ya. Harus ada selokopnya, ada sarungnya, harus ada sarungnya. Pedang, golok itu harus ada sarungnya. Karena apa? Karena tujuannya untuk menjaga keamanan orang lain tidak tertusuk oleh benda tajam kita. Ini namanya ajaran Islam sampai ke sini pembahasannya. Urusan pisau yang dibawa itu juga diatur oleh Islam agar supaya tidak mengenai orang lain demi menjaga kasih sayang, menjaga kemuliaan orang lain. Jadi begitu Islam itu saling menjaga kehormatan dan juga kasih sayang orang lain. Tidak sembarangan. Jadi walaupun hanya seperti itu oleh agama dibahas. Hadis yang ketiga wa anin Nu'man Bashir radhiyallahu anhu. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma muttafaqun alaih. Ini perhatikan baik-baik ya, agar supaya kita ini sama-sama menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Jadi Islam itu sudah mengajarkan orang lain, mengajarkan menghargai orang lain, saling menghargai pendapat orang lain. Jadi mungkin ini juga bisa diambil sebagai dasar demokrasi ya, demokrasi. Saling menghormati, saling menghargai. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam saling melindungi dan saling menyayangi itu masalul jasadi seperti jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Jadi ketika anggota tubuh kita ini sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Ini konsep Islam ya. Konsep Islam itu seperti itu. Orang Islam satu dengan yang lain itu seperti jasad. Bagaimana? Kalau satunya sakit, yang lain merasakan sakit. Nah, orang kalau jalan kaki, kakinya nginjak duri, pasti yang merasakan sakit itu ke seluruh tubuh. Aduh, wah begitu kan? Begitu. Kalau umpamanya matanya sakit, maka rasa-rasanya seluruh tubuh ini sakit. Kalau giginya sakit, rasa-rasanya seluruh tubuh juga terasa sakit. Jadi umat Islam itu seperti itu. Umpama saudaranya yang sesama Islam itu sakit, anggaplah kena bencana atau apa, kena musibah, yang lain merasakan sedihnya dan tidak enaknya, itu yang benar. Tapi bukan pura-pura ya. Nih seraya kemalingan, kasihannya itu kan kena curi sepeda motornya, cebar lagi, nesera toh ya. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya di sini kasihan itu saling membantu apabila yang lain kena
musibah, bukan pura-pura tidak tahu ya. Ya kita lihat wis, hati kita ini kalau ada orang lain kena musibah, kena bencana atau kena sakit, perasaan kita itu bagaimana? Kalau biasa-biasa aja berarti kita imannya belum sempurna. Kalau merasakan ingin membantu berarti kita sudah ada iman yang sempurna. Tapi kalau ya terlalu banyak ya susah juga ya. Umpama ini ya. Teman kita sakit, saudara kita sakit, yang dekat, yang jauh, banyak yang sakit, ada yang kecelakaan. Kemudian kita mau nyambang, nggak bawa apa-apa, ndak enak ya. Bawa apa-apa, ndak punya ya. Gimana ini? Paling tidak mendoakan ya, mendoakan agar supaya yang kena musibah itu sembuh. Walaupun umpama ndak datang, ya paling tidak ya mendoakan. Mudah-mudahan si A teman saya itu sembuh. Mudah-mudahan punya solusi dalam ujiannya begitu. Paling tidak begitulah. Walaupun ndak datang ke rumahnya, ndak apa-apa karena mungkin dalam kondisi ekonomi yang lagi tidak enak. Oh, kondisi ekonomi seret mamanya mau datang tidak bawa apa-apa tidak enak ya. Nanti dikasih apa-apa tidak dimakan. Oh pokoknya serba tidak enak. Ya doakan saja. Ini tanda-tandanya orang Islam yang sebenarnya, yang benar untuk saling mengasihi, saling menyayangi dengan orang Islam yang lain. Nah ini yang repot ya. Yang repot bagaimana? Saling membenci, saling menghina, atau saling menyakitkan. Ini bukan orang mukmin ini sudah, bukan orang mukmin yang benar ini, sudah pes-tepes ini. Siapa saja ini kalau sudah saling menyakiti, entah dengan lisan atau yang lain, berarti dia bukan orang yang beriman yang baik. Tidak usah nuduh orang, wis lihat diri kita sendiri. Hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Nabi Muhammad ini mencium Hasan, putranya Sayyidina Ali. Jadi Nabi Muhammad ini biasa mencium anak-anak kecil termasuk cucunya. Wa indahul Aqra bin Habis. Di sebelahnya ada Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra. Aqra kemudian berkata, "Inna li asyaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan." Jadi kata Aqra ini ketika Nabi Muhammad mencium Sayyidina Hasan, cucunya sendiri, Aqra ini mengatakan begini, "Saya punya 10 anak kecil tapi saya tidak pernah menciumnya." Apa kata Nabi? Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham, muttafaqun alaih. Kata Nabi, kemudian Nabi melihat kepada Aqra ini punya anak 10 tapi tidak pernah mencium anaknya, yang dicium ibunya saja ya. Aqra ini. Aqra ini hanya mencium ibunya saja, anaknya enggak pernah dicium, padahal 10 anak. Apa kata Nabi? Nabi sambil melihat kepada Aqra, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya belas kasihan juga tidak akan mendapatkan belas kasihan. Jadi mencium anak-anak itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah besar, tidak usah dicium kalau bukan mahramnya ya. Nanti kemudian oh, Rasulullah suka mencium anak-anak. Kemudian anak-anaknya perempuan bukan mahram diciumin ya. Belendas ya, tidak boleh ya itu, apalagi syahwat tidak boleh di sini. Anak-anak yang belum balik itu pun kalau tidak syahwat. Kalau syahwat haram juga walaupun anak-anak. Ada anak kecil cantik mamanya diciumin. Syahwat haram ya. Kalau bukan mahramnya, kalau mahramnya syahwat, waduh ini bahaya, haram juga sebenarnya. Mahramnya sendiri cantik perempuan dicium, syahwat haram juga karena syahwatnya itu yang haram. Apakah ada? Ya banyak sekarang itu anak kecil yang diperkosa itu banyak ya, anak SD kelas 2, ada SD kelas 3 itu diperkosa ya. Itu adalah berawal dari mungkin seperti ini, melihat dengan syahwat. Tapi kalau tidak syahwat diperbolehkan.
Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.